Oke deh, tadi sampai mana ya? Tadi sampai mana, Doh? Saya jelasin apa tadi yang hilang, keputus-putus tadi apa? Tadi saya rada nggak dengar, Bu. Soalnya agak nge-lag, Bu. Iya, tadi mulai nge-lag di mana tadi, Doh? Saya juga dulu, Pak, Bu. Iya, Bu. Nih, Yang keuntungan kayaknya, Bu. saat mau cari keuntungan. Oke lah, berarti aman ya. Oke. Nah, perhatikan. Saya ulang lagi. Ini kan yang 10.000 sama yang 20.000 itu kan bukan keuntungan, tapi dia harga jualnya ya. Maka jangan pernah kalian memakai 10.000 dan 20.000 itu sebagai fungsi optimumnya. Karena dia bukan yang mau dimaksimumkan ya. Yang mau dimaksimumkan adalah keuntungan. Berarti kita buat keuntungannya dulu nih. Setelah jualan, kemudian dikurangi modal awal gitu kan. Berarti 6.000 nih keuntungan untuk 1 kilo tomat. Nah, 1 kilo cabai berapa? 20.000 kurang 15.000 ya. 5.000 nih. Oke, ini yang mau dimaksimumkan. Nah, begitu. Sekarang kalau tabelnya sudah, modelnya ya, model matematika. Oke, yang pertama adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi objektif itu yang dimaksimumkan ini pasti. Nah, berarti di sini adalah fx, y sama dengan 6.000x ditambah 5.000y. Oke. Jangan pernah yang harga jualnya ya. Karena kita mau cari keuntungan maksimum. Jadi keuntungannya yang kita jadikan fungsi tujuannya. Kemudian syarat. Oke. Syarat pertama berarti tentang harga modal ya, berarti tentang modal. Berarti 4x ditambah 15y. Karena dia maksimum berarti ini kurang dari ya lawannya ya. Nah, jangan lupa nih, ini clue juga nih supaya kalian nggak kebalik-balik ya. Nah, kemudian ini apakah bisa disederhanakan? Nggak bisa. Ya udah, ini syarat pertama. Syarat yang kedua berarti daya angkut ya. Oke. X ditambah Y kurang dari 100 kilo. Oke. Persamaan kedua. Nah, persamaan berikutnya, syarat berikutnya jangan lupa dia selalu di kuadran 1 ya. Kok 1? Y-nya juga di kuadran 1. Oke. Ini 0 ya, bukan 10 ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah gambar, ya enggak? Tapi perhatikan teman-teman. Soal cerita itu biasanya pertidaksamaannya dia akan sama nih, gitu ya. Karena sama-sama kurang dari, oh ya udah nggak usah pakai gambar aja, biar cepet kan gitu ya. Nah, berarti kalau nggak pakai gambar, kita butuh tabelnya nih. Untuk persamaan pertama, 4x ditambah 15y sama dengan, oh ini nolnya nggak pakai ya, sorry. 620. Nah, kita buat tabelnya. XY. Kalau X-nya 0, X-nya tutup nih. Berarti 620 dibagi 15. 620 bagi 15 nggak bisa. Karena 20 ya. Berarti sederhanakan bagi 5 aja. 6 bagi 5, 1. 12 bagi 5, 2. 12. 20, 4 ya. 3. Oke. Di sini 1, 2, 4 per 3. Suara saya aman? Aman, Duh? Aman, Bu. Oke. Sekarang gantian, Y-nya 0 ya. Y-nya 0 ini tutup nih. Berarti 620 bagi 4. 6 bagi 4, 1. 6 bagi 4, 1. 12 bagi 4. Berapa, Dok? 620, 2. 2 ya, sisa 2 ya. 20 itu 5, 20 lagi 5. Oke. Sekarang yang kedua.
X plus Y sama dengan 100. Nah, kita buat tabelnya juga. Saat X-nya 0, Y-nya 100. Saat Y-nya 0, X-nya 100. Oke, nah dari dua tabel ini, kemudian kita bandingkan. Bandingkan saat X-nya 0 nih. Saat X-nya 0 nih. Nah, bandingkan ya karena kurang dari, berarti kita ambil yang terkecil ya. 0,124/3 sama 0,100. Lebih kecil yang mana? Ya pasti lebih kecil yang ini ya, karena ini 124 dibagi 3 tuh sama 100 doang tuh. Ini 100 nggak dibagi. Ya pasti lebih besar ini. Ini lebih kecil. Maka kita kasih tanda nih yang kita ambil, kita stabilo. Yang nggak di stabilo berarti nggak diambil gitu ya. Nah sekarang kita bandingkan yang saat Y-nya 0 nih. Saat Y-nya 0. Nah, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil pasti yang 100,0 ya. Nah, itu yang kita ambil. Kita kasih tanda. Oke, berarti saya ambil ini sebagai titik A. Ini sebagai titik C. Nah, titik B-nya mana, Bu? Hasil eliminasi gitu ya. Saya tulis di sebelah sini aja. Titik B, 1 dan 2, eliminasi. Jadi jangan pernah kalian hanya mengambil dari hasil eliminasi aja ya. Jangan langsung percaya satu titik, minimal 3 titik. Oke. Persamaan 1, 4X plus 15Y sama dengan 620. Persamaan 2 langsung dikali 4 ya. Biar langsung eliminasi nih. 400. Kurang. 11 ya. 2, 0. Oke, jadi X-nya adalah 220 dibagi 11, 20. Oke. Y-nya berarti masuk ke sini. 80 ya. Oke, berarti titik B kita dapat 20,80. Nah, kita dapat 3 titik. Sekarang kita masukkan ke fungsi tujuan kita. Fungsi tujuan kita adalah, nah ini, langsung bikin tabel. Ya, biar nggak kemana-mana ya. Biasanya kan kalian coret-coret di sini-sini, hilang deh gitu ya. Mending ditabelkan aja. Fungsi objektifnya adalah tadi 6.000X ditambah 5.000Y. Nah, titik A kita adalah 0,124/3. Nah, masukkan nih X-nya 0, berarti ini 5.000. 5.000 kali ini kembali lagi ya. Jadi 620.000/3. Oke. Titik B, nanti diselesaikan nanti kalau udah dapat teman-teman yang lainnya ya. 20,80. Substitusi 6 kali 2. Enggak kebalikan saya ya. Ini kan Y ya. Kenapa X ya? Ini Y berarti ini X. Kebalik kita. 80,20. Oke. Ini 80. Ini 20. Oke. 8 kali 6. 4.800.000. Salah deh. Nah, kebanyakan 0 ya. 480. Ditambah 5 kali 2, 10. Berarti 100.000. Oke, dapatlah 580.000. Oke, titik C, 100,0. Suara saya masih aman? Aman, Bu. Oke. 100 kali 6, 600.000. Oke. Nah, tadi kan tentang maksimum ya. Artinya kita disuruh memilih yang paling besar. Ya udah, ini cuma ada satu ya. Loh, 600 dibagi 3 ya lebih kecil daripada 600. Di titik ini, oke, kita dapat kesimpulannya. Jadi, yang ditanya tadi apa ya? Sebentar, baca pertanyaan.
hitunglah berapa kilogram masing-masing. Oke, jadi agar keuntungannya maksimum, yaitu Rp 600.000, maka ia harus membeli 100 kilogram tomat saja. Bu, bukannya Ali pedagang tomat dan cabai, kenapa dia hanya jualan tomat? Nah, kan konteksnya hari ini ya. Hari besok mungkin beda lagi, karena apa? Harga cabai lagi tinggi nih, gitu. Jadi dia memperhitungkan dari sini, hitungannya ternyata, oh kalau saya menjualnya dengan harga 10.000 tomat dan 20.000 cabai, saya lebih untung yang tomat nih, gitu ya. Setelah dihitung-hitung, oh ternyata menguntungkan yang jualan tomat aja, gitu. Akhirnya ya udah, saya memutuskan hari ini saya belanja tomat aja deh, gitu. Apakah paham? Ingat lagi ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Bu, mau nanya. Boleh, silakan. Itu Bu, tadi yang kayak 0 sama 124/3-nya itu kenapa distabilin ya Bu? Karena yang mau kita ambil. Jadi gini logikanya. Kalau kalian gambar, nanti kalian dapat gambar yang kayak gini nih. Ini. Nah, karena kan ini kurang dari, berarti yang diarsir ke sebelah dalam sini ya. Oke. Ini Y. Maaf Bu, nge-lag. Oh, oke. Nih, sekarang suaranya udah jelas? Masih agak putus-putus. Masih kayak robot. Oke deh. Sebentar. Oke. Sudah jelas, Fani? Udah Bu, tadi gimana Bu? Oke, Kenapa nih. yang 0 sama 124/3 yang diambil karena apa Bu? Oke, jadi gini. Ini kan pertidaksamaan di soal kurang dari ya. Oke? Iya. Pasti kalau digambar, nanti daerah arsirannya akan ke dalam nih himpunan penyelesaiannya. Oke, paham Fani? Iya Bu. Oke. Nah, kita membandingkan nih saat X-nya 0, berarti saat di sini nih Fani. Mana yang kita ambil, yang kena arsiran, yang bawah, yang lebih kecil. Yang ini dan ini. Yang kecil itu adalah yang 124/3 daripada yang 100. 100 itu yang di sini nih, 100 Fani. Oke? Ini yang 124/3. Paham ya? Oh, jadi karena ada tanda yang kurang darinya sama kayak Karena yang kurang dari. Ya, betul. Jadi kita ambil yang lebih kecil ya. Nah, terus yang ini saat Y-nya 0 itu saat di sini nih. Nah, ini yang 100 salah. Ini yang 155, yang di sini yang 100. Nah, kita bandingin yang kena arsiran yang mana? Yang kecil, yang 100,0. Paham ya, Fani ya? Ya, paham. Oke. Karena Kalau kan tadi Bu, boleh gimana Bu? Karena gini, Van, kita nggak usah menggambar. Kenapa? Karena tandanya sama kurang dari kok gitu. Tapi nanti kalau misalnya Fani, Bu nggak ngerti, saya pakai gambar aja boleh ya? Oke Bu. Oke. Apalagi tadi? Tadi boleh ke bawah dikit ya Bu. Saya mau nanya yang bawahnya. Ya boleh. Yang mana? Ini yang ada kan kayak max itu ya Bu. Itu kita ambil tadi titiknya yang 0,124 sama itu yang bawah tuh 80/20 ya Bu. Dapat dari yang tadi itu. Ini dari eliminasi nih, titik B. Oke? Oke Bu. Ya. Jadi, makasih Bu. Oke, jadi ini nanti yang dari tabel kan A sama C tuh, titik B mana yang perpotongan ini nih, Van? Nih, gitu, titik B. Jelas ya? Ya jelas Bu. Makasih Bu. Oke, ya. Adakah yang lainnya yang mau bertanya? Ibu, aku mau nanya Bu. Boleh, Cak, apa, Cak? Ini kan tandanya sama ya Bu, dia lebih kecil sama depan. Kalau misalnya tandanya beda itu gimana? Nah, kalau tandanya beda ya harus digambar, oke? Tapi kan ini konteksnya nanti soal cerita nih. Soal cerita biasanya dia akan sekata.
Kalau kurang dari itu permasalahan maks. Kalau lebih dari itu persoalan minimum ya, oke? Jelas? Jadi kemungkinan keluarnya di PG ya Bu ya, kalau misalnya beda tanda gitu. Betul sekali. Ya. Oke Bu. Oke. Kalau beda tanda pakai bantuan GeoGebra aja gitu ya. Paham ya? Oke Bu, Oke, ya. Soal berikutnya ya. Kita ke soal berikutnya. Saya bikin soal lagi. Ambil soal dulu ya. Apa ya ini? Oke, nah ini saya mau jelaskan tentang Bu Ana. Itu yang ada 2 jawaban itu ya. Supaya kalian nggak keliru nanti kalau ketemu seperti itu lagi. Oke. Sebentar, pensil saya mana di sini. Oke. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, sama ya, yang dianalisa pertama adalah jangan semua soal dibaca nih. Nanti kalau kalimat soal ceritanya, nah apalagi sekarang tentang soalnya yang itu ya, yang literasi numerasi. Nah kan kalimatnya mesti panjang-panjang. Kalian jangan sampai kejebak baca terus lupa waktunya. Nah, ini kan kalau program linear kan triknya sama semua sebenarnya. Persoalannya dulu yang kalian temukan. Nah, kita dapat nih ada di bawah kalimat bawah biasanya ya. Biasanya kalau dari kalimat terakhir kalian nggak menemukan, berarti kembali ke atas. Dia antara atas atau bawah, alfa atau omega gitu. Yang di tengah itu jarang sekali. Nah, berarti ini kita catat dulu nih. Persoalan maksimum. Apa yang mau dimaksimumkan? Pendapatan. Oke, beda sama tadi ya. Tadi keuntungan, ini pendapatan. Pendapatan itu berarti masih kotor ya, belum dikurangi sama biaya operasional, biaya pembuatannya gitu. Baru pemasukannya aja dulu gitu. Pendapatan dari mana? Oh, dia menyewakan kamar nih. Nah, kamar tipe 1 berarti X, tipe 2 jadi Y. Nah, tipe kamar kurang kamarnya. Kamar tipe 1 dan kamar tipe 2. Saya kayak robot. Kamar tipe 1 itu X. Kamar tipe 2 itu Y. Oke, nah ini saya mau ajarkan yang tanpa tabel ya. Perhatikan kalau tanpa tabel. Pertama yang kalian buat adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan, karena pendapatan berarti harga sewa kamar ya, 800.000 X ditambah 1 juta Y. Oke, syarat. Syarat yang pertama adalah tentang, oh ini ada angka 10 kamar nih. Oh, lahan yang dimiliki berarti lahan ya. Persamaan lahan. Berarti kan kita nggak tahu nih. Yang penting lahan dia itu cukup untuk 10 kamar. Gitu ya. Dia nggak ngasih tahu nih berapa meter persegi untuk kamar tipe 1, berapa meter persegi kamar tipe 2 gitu ya, nggak ada ya. Jadi kita X tambah Y aja nih. Kemudian ini kan permasalahan maksimum, berarti ini kurang dari. Atau logika dasar kita adalah kan lahan dia masih terbatas, nggak bisa dilebarkan dengan begitu saja tanpa mengeluarkan uang gitu kan. Maka ya udah kurang dari. Kalau dia lebih dari nanti harus nombokin terus gitu ya. Kemudian persamaan kedua adalah tentang modal. Oke. Modal itu berarti untuk membuat pembuatan kamar.
Berarti 24X ditambah 30Y kurang dari, pasti ya. Modalnya berapa nih? 264. Nolnya udah dicoret 6. Oke, sama. Ini masih bisa disederhanakan. Ini persamaan 1 dulu. Dibagi 6 ya. 24 bagi 6, 4X. Bagi 6, 5Y. Kurang dari 264 dibagi 6. 24 itu 4. Oke, 4. Nah, persamaan kedua. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Suara saya masih aman? Audrey masih aman suaranya? Aman, Bu. Oke. Kemudian, nah ini perhatikan lagi. Tanda pertidaksamaannya itu sama-sama kurang dari, ya kan? Kecuali yang ini nggak usah dilihat ya, ini kan syarat kuadran 1 nih. Jangan jadi pertimbangan kita. Nah, berarti kita bisa menyelesaikan tanpa gambar. Nah, oke. Kita buat tabelnya. Tabel itu wajib ya, buat masing-masing supaya kita tahu kita harus mengambil titik yang mana nih. X ditambah Y sama dengan 10. Bikin tabelnya dulu. Kalau X-nya 0, Y-nya 10. Y-nya 0, X-nya 10. Tabel yang kedua, 4X tambah 5Y sama dengan 44. Tabelnya, saat X-nya 0, 44 per 5 nggak bisa nih. Ya udah tulis aja 44 per 5. Saat Y-nya 0, 44 11 ya? Oke. Nah, sekarang kita membandingkan. Karena kurang dari, maka saat X-nya 0, kita ambil yang lebih kecil. Nah, logikanya kalau satunya pecahan kayak gini nih. 10 sama 44 per 5. Nah, supaya per 5 itu jadi 10, kan harusnya 50, ya enggak? 50 bagi 5 itu yang 10. Kok di sini 44 ya? Kurang dari 50, berarti dia lebih kecil. Kita ambil nih, kita stabilo. Yang 0,44 per 5. Oke, sekarang kita membandingkan yang Y-nya 0. Oke, saat Y-nya 0, oh udah kelihatan sekali nih. Ya pasti 10,0 ya. Ini yang kita ambil. Nah, oke, kita dapat 2 titik. Kita simpan dulu, ini jadi titik A. Yang ini jadi titik C berarti ya. Nah, titik B, eliminasi. 1 dan 2 eliminasi. Oke, 1 dan 2 berarti persamaan 2 kan 4X tuh. Ya udah, persamaan 1 langsung dikali 4 ya. 4X 4Y sama dengan 40. 4X plus 5Y sama dengan 44. Kita kurang tapi terbalik nih, yang bawah kurang atas. Berarti Y sama dengan 4 ya. Oke, berarti X-nya adalah, masukkan ke X plus Y 10 ya. Y-nya 4, berarti 6 ya X-nya. Oke, titik B adalah 6,4. Nah, kita dapat 3 titik ABC. Nah, kemudian kita substitusi ke fungsi tujuan kita tadi. Fungsi tujuan kita tadi adalah Fx, Y sama dengan 800.000 untuk 1 kamar tipe pertama dan 1 juta untuk 1 kamar tipe B. Oke. Di sini titik A adalah 10,0. Kita substitusi berarti 8 juta ya. Oke. Titik B adalah 6,4. Adalah 6 kali 4. 4.800.000. Ditambah 4 juta. Sama dengan 8.800.000. Oke, titik C. 0,44 per 5. Nah, 1 juta dibagi 5 itu 200.000. 200.000, oh 8 juta.
800 nih. Oke, perhatikan nih teman-teman. Kalau dari sini, ini kan kita mau cari maksimum ya. Ini maksimum. Nah, kalau dari sini kita ternyata dapat 2 nilai maksimum nih, berarti maksimumnya kesimpulannya ada di sepanjang ruas garis BC gitu ya. Maksimum di sepanjang ruas garis BC. Bu, jumlah kamar kan nggak bisa pecahan. Nah, oke, berarti kita sekarang butuh GeoGebra. Oke, kita mau cari nih di sepanjang garis BC apakah nanti kita menemukan titik bulat lagi. Kalau iya, itu berarti kemungkinan dia menyewakan kamar jenis yang lain selain 6,4 ya. Nah, sekarang kita pindah ke GeoGebra. Sebentar, saya sudah ada GeoGebra. Oke, kita pindah ke GeoGebra sekarang ya. Kan kalian open book. Kemudian kalian juga dibolehin pakai GeoGebra. Maka dioptimumkan ya, supaya bisa mempercepat kalian mengerjakan soal. Oke. Persamaan pertama tadi X plus Y kurang dari 10. Kemudian perhatikan teman-teman supaya gambar kita rapi, nggak terlalu banyak coretan. Kita sambungkan nih di sini pakai dan nih, perhatikan ya, dan. Nah, persamaan kedua 4X plus 5Y. Kemudian kurang dari tadi ya. Kurang dari 4. Nah, kemudian dan lagi, dan ada di sini ya. Dan kalau sumbu Y ke kanan itu berarti X lebih besar dari 0. Nah, kemudian dan lagi, supaya nggak terlalu banyak coretan ya. Kalau sumbu X ke atas itu berarti Y lebih besar dari 0. Oke dah, enter. Jadi gambar kita. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, tadi titik A itu ada di 10,0 tadi ya. Sebentar. Ini kok tutupan. Nah, titik A kita tadi ada di sini 10,0, titik B ada di eliminasi ini, titik C ada di 0,44/5. Oke. Nah, tadi kita dapat maksimum ada di sepanjang ruas garis BC. Berarti maksimum di sepanjang ruas garis ini nih. Nah, tadi kita dapat B-nya adalah 6,4 nih. Ini maksimum bulat benar. Karena ini pecahan jadi nggak jadi penyelesaian gitu ya. Nah, kita cari angka-angka bulat di sepanjang ruas garis BC nih. Apakah di sini enggak? Apakah di sini enggak bulat? Apakah di sini enggak bulat? Apakah di sini enggak bulat? Di sini enggak, di sini enggak, di sini enggak. Oh, di sini nih bulat nih. 1,8. Nah, ini adalah alternatif dia menyewakan kamarnya supaya pendapatan Bu Ana itu maksimum. Apakah paham caranya, teman-teman? Jelas ya? Paham, Bu. Oke, sekarang kita balik lagi. Kita udah dapat titik 1,8 ya. Oke. Nah, berarti tadi pertanyaannya apa tadi? Agar modal cepat kembali, maka hitunglah pendapatan penyewaan maksimum tiap bulan dan kemungkinan banyak kamar tipe 1 dan 2 yang disewakan. Oke, berarti jawaban kita adalah agar pendapatan maksimum Bu Ana tiap bulan adalah Rp 8.800.000 saat dia menyewakan kamar
tipe 1 menyewakan 6 kamar tipe 1 dan 4 kamar tipe 2 atau karena ada 2 pilihan ya. 1 kamar tipe 1 dan 8 kamar kok tulisannya ditarik-tarik. Kalimatnya di atau 8 kamar tipe 2. Nah, itu kesimpulan kita. Apakah jelas? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi. Nah, pokoknya nanti kalau kalian ketemu soal program linier, pertama temukanlah permasalahannya, gitu ya, max atau min. Kemudian apa yang mau dimaksimumkan. Jadi kalau keuntungan berarti kalian harus menghitung dulu ya, harga jualan dikurangi modal dia belinya. Jangan keliru karena bisa jadi nanti di sana adalah jebakannya. Gitu. Kemudian minimal ada 3 titik yang kalian substitusi ke fungsi tujuannya ya, supaya kalian yakin maksimum ada di mana begitu. Oke. Kemudian apalagi yang di program linier? Apakah masih ada yang mau kalian tanyakan? Mau nanya, Bu. Boleh apa? Itu tadi kenapa maksimumnya di ruas garis B sama C, Bu? Karena paling besar. Karena di sini setelah kita substitusi titik A, B, C tadi, maksimum itu di 8.800.000, ada 2 kemungkinan nih. Okay. Nah, di titik B berarti sama C. Berarti kalau minimum yang A ya, Bu? Iya, betul. Tapi nggak mungkin dong. Fani, karena ini kurang dari nggak mungkin yang ditanya minimum, nanti di 0. Oke? Oke. Makasih, Bu. Ya, ada lagi, Kak? Ada lagi? Enggak ya? Program linear udah oke ya? Pokoknya nanti kalau di program linear ketemu 3 variabel, nggak mungkin itu yang jadi XY ya. Nggak mungkin ada XYZ. Carilah yang dekat dengan kata-kata maksimum minimum. Itu adalah X dan Y. Biasanya itu di situ. Kalau ada 3, itu biasanya jadi pertidaksamaannya, jadi fungsi syaratnya. Oke. Sekarang kita akan ke transformasi ya. Oke. Ini saya stop. Oke. Saya ini dulu. Yang ada perunggu aluminium. Oh, oke, boleh. Soalnya udah kebuka, Kalista? Oh ya, buka, Bu. Coba dibuka. Dibuka soalnya kita akan bahas itu. Sudah terlihat belum, Bu? Oke, sudah. Nomor 10 ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Nih, perhatikan. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, nih ya, ada 3 variabel ya, CU, SN, sama AL. Itu nggak mungkin jadi XY. Emang sampai Z kan nggak mungkin. Maka pertama, temukan dulu permasalahannya, minimum. Oke, apa yang mau diminimumkan? Harga. Oke. Harga untuk apa? Untuk logam campuran M nih, apa sih yang dicampur sebenarnya? Dia akan membuat 2 jenis nih, 2 jenis perunggu ya. Oke, berarti X adalah persoalan minimum harga ya. Oke, kemudian kita dapat X-nya itu adalah aluminium jenis 1 ya. Berarti campuran pertama ya, jenis 1 gitu aja. Jenis 1, Y-nya adalah jenis 2. Oke, kemudian fungsi tujuannya berarti
Mau pakai tabel apa langsung? Kalista, kamu lebih jelas kalau tabel atau langsung aja? Tabel Bebas, aja? Bu. Oh, Dua-duanya bebas. nggak apa-apa. Oke, udah pakai tabel ya. Bebas. Pakai tabel, kita butuh barisnya cuma 2 nih. Karena ini jenis 1 itu adalah X, jenis 2 itu adalah Y. Nah, berarti CU itu jadi persamaan pertama. Kemudian SN itu persamaan kedua. Kemudian AL, aluminium, jenis persamaan yang ketiga itu ya. Nah, kita masukkan angkanya nih. Jenis aluminium jenis pertama itu butuh terdiri dari 5 ons Cu, kemudian 4 ons SN, kemudian 2 ons AL. Nah, kemudian aluminium jenis kedua terdiri dari 2 ons Cu, 3 SN, dan 3 AL. Nah, kemudian dia bilang lagi, perunggu M dibuat semurah-murahnya dari perunggu jenis 1 dan 2, sedemikian hingga sekurang-kurangnya terdiri atas 6 kg Cu, ini 6, kemudian SN-nya 7,2, jangan dong, disamakan satuannya ya, Kalista. Kan ini ons sama kilogram, berarti Oke, Bu. supaya satuannya sama, Di 6 on kilo atau di kilogram? di-onin, pasti di-on-kan. Yang 6 berarti, on jadinya 60 ya? Iya. Hah? Oke. Oh ya. Benar kan? Iya, Bu. Nah, kan? Kemudian ini 72 ya. Kemudian ini 60 lagi. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian yang mau di harganya adalah yang di sini nih, harga. Harga itu untuk jenis 1 6.000 ya. 6.000. Di sini adalah 5.000. Oke, ini minimum. Nah, udah tutup. Nah, berarti kita udah dapat nih fungsi objektif. Fungsi objektif kita fx, y sama dengan 6.000x ditambah 5.000y. Oke, syarat. Syarat yang pertama adalah yang CU ya. 5x plus 2y, karena minimum berarti lebih besar nih. Gitu ya, Kalista. Kemudian SN. Iya, Bu, benar. 4x ditambah 3y lebih besar dari 72. Oke. Kemudian yang AL 2x ditambah 3y lebih besar dari 60. X lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Oke? Nah, kalau udah ketemu, ya udah ini kita pindahkan ke GeoGebra atau kita pakai logika ini nih. Nih, selain pakai gambar ya. Kita analisa pakai gradien nih. Fungsi tujuan kita mempunyai gradien apa nih? Gradiennya berapa? AX plus BY sama dengan C. Maka gradiennya adalah min A per B ya. Ingat ya. Berarti di sini min 6/5 ya. Min 1,2. Nah, sekarang yang persamaan pertama ini 1, ini 2, ini 3. M1, M garis 1, syarat 1 ya. Berarti min 5/2 ya. Ini adalah min 2,5. M yang kedua adalah M kedua itu adalah min 4/3 ya. Adalah min 1,3. M yang ketiga adalah min 2/3. Nah, kemudian perhatikan titik potongnya kan berarti antara nih M-nya ada di mana dia? Angka yang lebih kecil yang mana ya? Min 2,5 ya? Itu lebih kecil dari min 1,3 ya.
kecil dari min 1,2, lebih kecil dari min 2/3. Oke, ini tadi M siapa ya? Ini M1, ini M2, ini M objektif ya. Ini M3. Nah, oh M objektif ada di sekitar sini. Oke, kebayang? Nah, ya udah berarti M2 sama garis 2 dan garis 1 itu kita eliminasi ya. Kita eliminasi deh. M1 M2 dan kok M. Kok M ya? Salah. Bukan M tapi garisnya yang kita eliminasi. Garis 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 itu adalah 4X tambah 3Y sama dengan 72. Sama 2X tambah 3Y sama dengan 60. Nah, kurang aja nih, udah 3Y ya. 2X sama dengan 12, benar nggak? X-nya adalah 6. Y-nya berapa? Kalau X-nya 6, masukin di sini aja nih, 12. 60 kurangi 12 bagi 3 berapa, Kalista? 16, Bu. 16. Oke, ini adalah 6,16. Nah, kalau kita nggak yakin, coba kita cek di M1 dan M2 kita eliminasi. Garis 1 dan 2 dieliminasi. Kok beda ya? Ini kita mau eliminasi apa nih? Y aja ya. Yang atas kali 3, yang bawah kali 2 ya. Yang atas kali 3. Berarti 3. 15X plus 6Y sama dengan kali 3. 180. Kali 2. Yang kali 2. 8X 6Y sama dengan kali 2. Kali 72 kali 2 berapa? 14. 148. 144, Bu. Oh, 144. Oke, dikurang. 15 kurang 8 berapa? 7. 7X sama dengan 180 kurangin 144? 36. 36. Berarti X 36/7. Oke, berarti Y-nya berapa nih? Kita substitusi ke persamaan yang 1 aja ya. 5 dikali 36/7 ditambah 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60 kali 7. 420 ya. Iya. Dikurangi 36 kali 5. 15, 18 ya. Betul? 180, ya, Bu. Iya, berarti Y adalah 420 kurangi 180 berapa? 240. 240/7 dikali setengah ya, karena ini Y. Berarti 120/7 ya. Nah, ini titiknya adalah 36/7, 120/7. Kemudian kita substitusi ke fungsi tujuan kita nih. Nih, coba ya, masukkan nih. Yang 6,16 dulu, Kalista. 6 kali 6, 36 ya. Iya. Ditambah 16 kali 5. 80. 800 apa 80.000? 800. Sebentar, Bu. 800 ya? 80.000. 80.000. Oke. 80.000 tambah 36.000 berapa? 116. Iya, betul. Oke, 111. Kita cek yang titik ini. Angkanya bikin males ya. Tapi sebenarnya nanti kalian gambar aja pakai garis lidik ya. Biar pasti. Tapi gradien ini sebenarnya udah oke nih. Fungsi tujuan kita ada di sekitar garis 2 dan 3. Maka nggak usah. Yang ini kan
Enggak nih, enggak ada fungsi objektif. Jadi ini pasti bukan penyelesaian. Paham, Kalista? Paham, Bu. Ya, jadi banyak metode ya. Kalian langsung lari ke GeoGebra aja, pakai garis lidiknya digambar, bisa. Atau pakai gradiennya aja nih. Kita perbandingkan antara gradien mereka nih, urutkan dari yang kecil ke besar. Kemudian ini gradien siapa, nah nanti ketemu nih fungsi objektifnya ada di sekitar garis yang mana, begitu. Supaya kita hanya menghitung di sekitar situ aja. Paham ya? Oke, Samuel, dadah. Oke. Dan Bu, itu saya mau aja. tanya. Boleh, apa nih? Masih di sini? Objektifnya di antara 2 sama 3, Mm-mm. gradien 2 sama. Mm-mm. Itu kayak kenapa 1 sama 2 juga perlu dicari gitu? Kita mau ngecek nih sebenarnya, mau ngecek apakah coba kalau kita cek pastikan ya. Ini tadi sih belum dicek sih, Nin. Karena ini angkanya pecahan jadi udah males duluan. Kita cek ya, Nin. 6.036/7 dikali 6.000 ditambah 120/7 dikali 5.000. Coba deh kalkulator aja nih. Saya udah ketemu, Bu. Berapa? 116.571. 171. 116.571. Oh, 500. Nah, perhatikan kan minimum. Tuh, minimum. Ya udah yang ini kan lebih oke tuh. Ini ada komanya. Ya enggak? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya fungsi objektif ada di situ, Bu, kita cuma perlu cari yang kayak mengapit doang kan, Bu? Yes, yes. Di 1 dan 3 juga nggak usah dieliminasi Yes. kan, Bu? Betul. Sekali, Ani. Ibu boleh jelasin yang pakai garis lidik nggak? Aku udah lupa, Bu. Boleh, yuk. Kita mau pakai Kalista, kamu catat persamaannya ya. Kita mau ke GeoGebra. Oh. Atau mau Kalista aja yang ke GeoGebra? Biar nggak usah dilepas share screen-nya. Ibu aja, Bu, nggak apa-apa, ini saya simpan. Oke. Kita ke GeoGebra sekarang ya. Nah, ini saya hapus dulu. Kita pindah ke GeoGebra dulu. Oke. Nah, tadi persamaannya apa tadi? Yang M berapa, Bu? Semuanya, semua persamaan di syaratnya tadi ya. 5X plus 2Y. Setelah 5X plus 2Y. Lebih besar 60. Dan terus 4X plus 3Y. Lebih besar 72. Dan 2X plus 3Y lebih besar 60. Lebih besar dari 60. Oke, terus X dan ya. X lebih besar dari, enggak, maksudnya ini X lebih besar dari 0 dan Y lebih, biar rapi, Y lebih besar dari 0. Enter. Oke. Sekarang kita mau lihat gambarnya. Nah, perhatikan kayak gini gambar kita. Tipis sekali ya. Nah, sekarang kita mau pakai garis lidik kita. Garis lidiknya apa tadi fungsi objektifnya, Kalista? 6.000 ya? 6.000X plus 5.000Y. Plus 5.000 ya. Sama dengan, nah kita pilih angka sendiri nih. 5.000, oh masih jauh ya. Tuh, masih di bawah sini. Oke, jangan 5.000, pakai 12.000. Nah, kok masih jauh ya? Kita ganti aja 13.000. Nanti naik ya. Kita kurangin 11.000. Turun deh. 500. Nah, yaudah enter aja. Nah, sekarang kita besarin. Oke, kita zoom. Kita zoom. Kita zoom. Kita zoom. Nah, perhatikan nih. Tadi yang saya bilang gradien itu adalah nih
fungsi objektif kita, ini kalau kita drag lagi ke atas, dia ada di sini nih. Ya enggak? Pertama ketemu. Nah, perhatikan, ini enggak dia enggak ada fungsi objektifnya di sana, gitu kan? Karena kemiringannya itu lebih dekat sama yang dia antara ini dan ini ya, daripada sama yang garis yang ketiga ini ya. Salah. Pertama ya. Gitu, Nin? Paham? Jadi inilah yang tadi 6,16. Coba sebentar, kita buktikan pakai yang ini ya, titik ya. Kita mau tahu apakah titik ini 16, nah perhatikan 6,16. Jelas, Anin? Saya masih kurang ngerti, berarti titik yang dilewatin gitu, Bu. Pertama kena, karena dia kan minimum. Oke. Minimum digerakinnya ke kanan gitu, Bu. Tergantung kalian dapat fungsi gambarnya ada di mana. Nih, saya coba gambar fungsi garis lidik yang lain ya. 6x plus 5y. Yang penting gradiennya sama fungsi objektif ya. Sama dengan saya pakai 15 coba. Mana gambarnya? Belum muncul. 50 belum muncul. 5. Oh, oke. Sebentar. Ini 40. Mana ya? Sebentar. 30. Oh, terlalu kecil jangan-jangan. Sebentar. Ini ditutup dulu. Garis kita mana? Di bawah ya, berarti ya. Malah titik. Aduh. Saya mau geser ini. Oh, garisnya ke bawah. Ini harusnya saya ganti juga. Jauh banget berarti. Oke. Ya udah samain aja ya. Maunya dibagi maksud saya. Ya udah. 6.000 X ditambah 5.000 Y sama dengan kita pakai angka yang kira-kira supaya dia menjauh, berarti ini di gedein ya. Berarti di 12.000 deh. Kurang nolnya. Nah, nih. Nin. Jadi, kalau nanti kamu gambar garis lidiknya, itu ternyata ini coretannya saya hilangin dulu ya. Oke. Nih, kalau garis lidikmu ternyata mengenai arsiran, kalau yang ditanya minimum, maka geserlah garis lidik ini ke kiri ya, kiri bawah. Temukan terakhir ketemu di titik mana? Ya di titik A pasti, ya kan? Nih perhatikan, ini kan jelas kelihatan sekali. Tapi kalau garis lidik yang kamu buat itu ternyata kok belum mengenai arsiran nih, masih di sebelah sini ya, nih yang ini. Masih di sebelah bawah sendiri dari arsiran belum kena, berarti dia geserlah ke atas, tapi yang pertama kena arsiran itulah titik minimumnya. Paham, Anin? Paham, Bu. Oke, urutannya seperti itu. Apakah masih ada lagi pertanyaan tentang garis lidik? Jadi ada banyak ya cara ya. Gradien aja boleh, pakai garis selidik boleh. Tapi nanti kalau misalnya kalian analisa pakai garis lidik, berarti saya butuh gambarnya ya. Jangan lupa diupload juga gambar GeoGebra-nya. Jangan cuma penyelesaiannya, tapi gambarnya mana gitu. Oke, jelas ya. Kemudian kesimpulannya jangan lupa dibuat. Cukup program linear? Kita ke transformasi sekarang. Oke, saya stop. Silakan. Apakah ada yang sudah punya pertanyaan tentang
transformasi geometri yang sudah mencoba mengerjakan di di psikologinya juga boleh ya. Silakan dibuka lagi, kemudian ditanyakan. Yang dijelaskan dari kelompok Anin ya, terapan transformasi, pokoknya konsep-konsep di transformasi itu ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, ada dilatasi, ada transformasi matriks gitu ya. Ada 5 hal itu ya. Itu yang dipakai. Jadi nanti kalau ada ceritanya apa dipahami dulu ini pasti memakai apa ya? Seperti yang kelompok Anin kemarin jelaskan itu kan, oh ternyata refleksi yang dipakai ya supaya dapat panjang apa ya ini kemarin ya, kabel listrik yang terpendek ya. Ya silakan. Siapa yang mau bertanya tentang soal apa? Boleh, bebas. Program linear boleh, transformasi boleh. Satu ini, Bu. Nomor 1. Nggak pahamnya apa, Audrey? Saya nggak ngerti yang kayak ini, Bu. Apa simetris terhadap sumbu Y dan menyinggung sumbu X tuh maksudnya kayak gimana? Oh, oke. Oleh translasi T, parabola. Nah, parabola itu biasanya clue-nya di mana sih? Clue-nya adalah di apa namanya titik baliknya ya, Audrey. Jadi kamu bisa sebentar, saya kok nggak bisa ini annotate sebentar. Sebentar deh, saya nggak bisa. Saya nggak bisa annotate. Gimana caranya? Atau Ibu buka dari... Oh, oke. Sebentar, gini. Saya buka papan tulis aja ya. Nanti hilang. Saya buka ini aja. Ini nanti hilang. Ke sini aja ya, OneNote saya ya. Biar nggak hilang. Transformasi. Tadi parabolanya adalah? Sebentar, Bu. Tadi parabolanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 8. Oke. Oleh translasi ya? Iya. Terus dia menghasilkan? Oh, dilanjutkan? Enggak. Ya, kemudian direfleksikan, dicerminkan. Kemudian direfleksi. M ya, salah tandanya. R nanti rotasi deh. Dicerminkan. Translasinya adakah? Nggak ada. Translasi ada, Bu. Apa? Titik A5,6. Translasi T. Oh, 5,6. Oke, terus? Terus dicerminkan ke garis Y. Garis Y. Sama dengan min X. Terus? Terus cari bayangan titik A. Oke. Sebentar. Titik 5,6 itu ditranslasikan, Bu. Gitu. Yang ini kurva ini tadi fungsinya apa? Itu parabola. Itu peta parabola yang simetris terhadap Oke, coba kamu baca soalnya yang komplit. Oke. Oleh translasi T, parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 8 mempunyai peta parabola yang simetris terhadap sumbu Y. Oke. Menyinggung simetris terhadap sumbu Y.
dan menyinggung sumbu. Menyinggung sumbu X ya? Ya. Oke, nah berarti ini adalah titik A. Nah ini kita nggak tahu nih, gitu kan? Berarti kita mencari matriks translasinya dulu nih, gitu. Nah kuncinya di parabola itu adalah XPYP. Nah, XP itu adalah min B per 2A ya. Kalau kalian ingat rumusnya. B-nya siapa? Ini. Berarti 4 per 2. 2 ya. Nah, berarti YP-nya adalah 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 8. Jadinya adalah 4 ya. Karena ini min 8 plus 8. Nah, oke, berarti titik 2,4 itu nanti dia akan simetris jadi gini. Parabolanya tadinya adalah kita ke sini aja. X kuadrat min 4X plus 8. Kita ke sini ya. Algebra lagi. Yang gambarnya lebih oke. Daripada kita menggambarnya enggak simetris gitu kan. Nah, tadi kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 2 min 4X ya, Audrey ya, benar ya? Plus 8 ya? Ya. Oke, nah ini dia akan dicerminkan. Nanti gambar kita simetris terhadap sumbu Y ya, Audrey ya, benar? Ya. Dan menyinggung sumbu X, benar? Ya, betul. Nah, di sini dia. Paham? Oh iya, Bu. Nah, berarti tadinya titiknya adalah 2,4 digeser jadi 0,0. Oke? Ya, Bu. Nah, berarti translasi AB-nya adalah sama dengan geser ke kiri 1, 2, min 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, min 4. Oke? Oke, Bu. Oke, nah kita dapat TAB-nya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi, sebentar, saya belum stop ini. Nah, tadi kan kurvanya kita sudah bisa membuat ininya, bayangan kurvanya. Elah, miring-miring deh. Tadi kan kurvanya di 2,4 nih, 4 di sini. Ke sana kan. Nah, kita akan geser ke sana. Anggap benar ya. Tadi udah lihat gambar aslinya benar. Ini 2,4. Nah, ini 4. Dia harus jadi 0,0. Di simetris sumbu Y dan menyinggung sumbu X gitu ya. Nah, berarti T-nya adalah min 2, min 4. Ke kiri 2 langkah, ke bawah 4 langkah. Oke, sekarang konsentrasi di titik A. 5,6. Dia pertama mau ditranslasi dulu ya. Iya, Bu. Kemudian dilanjutkan refleksi Y sama dengan min X. Nah, berarti kalau kalian transformasi berarti kan A aksennya itu adalah 5 dikurang apa ditambah? Dikurang apa ditambah? Kita bikin ini aja biar nggak salah ya. Ini. X aksen, Y aksen itu adalah XY ditambah AB. Ya kan? Kalau translasi. Berarti 56 ditambah min 2, min 4. Nah, jadinya adalah 3, 2 ya. Nah, ini adalah A aksennya. Kemudian dilanjutkan pencerminan Y sama dengan min X. Jadi, kalau Y min X itu berarti apa? Y sama dengan min X. A double aksennya adalah min 2, min 3 ya. Audrey, apakah ada? Maaf, Bu, saya lupa. Saya belum ingat. Nah, ini loh, nih cara gampangnya. Y-nya diubah jadi min X ya. X-nya diubah jadi min Y. Ya udah, ini kan X nih. Jadi min Y. Ini Y nih.
jadi min X, oke? Atau gini, kalian pakai matriks nih. Kan X-nya jadi Y-nya jadi min X. Berarti di sini 0 min 1 min 1 0. Nah, di sini X Y. Ini adalah X aksen, Y aksen. Oh, double ding. Udah 2 kali ya. Nah, berarti di sini adalah 0 min 1 min 1 0. X aksennya tadi ini 3 2 ya. Nah, kali ini baskom gitu ya. Baris kolom. Min 2 min 3. Nah, tuh. Oke, Adre? Oke, Bu. Bu, saya mau nanya. Apa Ini kan tuh? kalau ini kan jadi kayak cara cepatnya kan, Bu, buat nemu A double aksen. Kalau misalnya kayak di uraian gitu harus pakai matriks atau boleh kayak gini langsung, Bu? Boleh, langsung boleh. Oh, oke. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi, Kak? Pokoknya kalau lingkaran ya, parabola, fokusnya ada di titik baliknya. Kalau lingkaran, fokusnya ada di pusat lingkarannya gitu ya. Tapi kalian persamaan lingkaran belum belajar ya. Jadi pasti belum ada nih lingkaran. Pasti yang ditanya bukan tentang yang seperti ini. Paling cuma cari bayangan persamaan lingkaran gitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat nih, kalau mencari bayangan garis, jangan lupa ya, kalian mencari X dan Y ini. Jadi AB pindah ruas ya. Kalian membuat X, Y polos berubah menjadi aksen. Nah, itu clue-nya juga jangan lupa. Ada lagi pertanyaan? Kurang 2 menit lagi. Saya stop dulu nih. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukupkah? Semoga hari Selasa besok PAS